Di sini saya akan menjelaskan tentang perpecahannya Cekoslovakia. Oke, mari kita langsung menjelaskan tentang Cekoslovakia. Negara Cekoslovakia itu terdapat di benua Eropa yang berbatas dengan Jerman, Polandia, Ukraina, Uruguay, dan Austria. Negara Cekoslovakia ini merupakan gabungan dua negara, yakni Ceko dan Slovakia. Di sini sebelah utara ada Ceko dan sebelah selatan ada Slovakia. Negara Cekoslovakia terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Austria dan Hungaria. Cekoslovakia ini berdiri pasca berakhirnya Perang Dunia I, yang mana Austria-Hungaria harus mengalami kekalahan dan berbagai wilayahnya kemudian memerdekakan diri, salah satunya adalah Cekoslovakia. Pada Perang Dunia II, Cekoslovakia dikuasai oleh Jerman. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cekoslovakia tergabung dalam Pakta Warsawa. Ini pengaruh Uni Soviet dalam Cekoslovakia sangat besar, yang mana pemerintah Cekoslovakia dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Selanjutnya terjadi Revolusi Bludru. Revolusi Bludru itu tidak bisa dilepas kaitannya dengan semakin mundurnya Uni Soviet, dan akhirnya Uni Soviet mengalami kehancuran. Revolusi Bludru terjadi pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran Václav Havel. Ini merupakan Václav Havel. Lalu terjadi demonstrasi terhadap pemerintah komunis. Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslovakia pada tahun 1990. Perpecahan Ceko dan Slovakia dilakukan dengan secara damai. Penyebabnya antara lain perbedaan kultur antara kaum Ceko dan kaum Slovakia, perbedaan agama antara Ceko Protestan dan dengan Slovakia Katolik. Pembangunan Slovakia yang agak tertinggal Slovakia dianggap beban bagi Ceko. Terjadinya kesepakatan untuk berpisah. Pada tanggal 1 Januari 1993 secara resmi kedua negara berpisah. Ceko beribu kota di Praha, pemimpin Presiden Václav Havel. Slovakia beribu kota di Bratislava, dipimpin Presiden Michael Kopak. Ceko dan Slovakia ini dilakukan berpisah dengan secara damai. Nah, ini merupakan peta dari negara Ceko. Nah, nih Czech Republic, ini benderanya, dan di sebelah sini ada Slovakia beribu kota Bratislava. Nah, saya akan menjelaskan tentang Cekoslovakia setelah kekalahan Jerman dan datangnya paham komunis. Cekoslovakia berdiri sebagai negara pasca akhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kalahnya Jerman. Wilayah Cekoslovakia mencuat jika dibandingkan periode sebelum perang, dan Cekoslovakia dibagi menjadi beberapa negara-negara kecil setelah adanya Perang Dunia Kedua. Dan setelah itu kemenangan ini tidak terlepas dari permisil komunis yang melakukan intimidasi lewat demonstrasi dan menyeburkan gedung-gedung pemerintah. Deportasi massal terjadi kepada etnis Jerman di Cekoslovakia menyusul tak lama berselang. Jadi, sistem komunisme diberlakukan di Cekoslovakia, namun pada perkembangannya industri Cekoslovakia mengalami perkembangan yang melambat apabila dibandingkan dengan blok barat akibat sistem ekonomi komunis yang terpusat. Singkatnya, sejak tahun 1960-an Cekoslovakia sering dilanda kelangkaan bahan bakar, barang yang dihasilkan berkualitas, dan hal tersebut kemudian mendorong timbulnya gagasan dan tuntun kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Setelah kekalahan itu, Adolf Hitler pun mengambil peran dan menjajah sebagian negara-negara yang ada di Cekoslovakia. Sejak saat itu, pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan profesi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diperlukan Dubček, salah satunya adalah longgarnya pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Dubček Musim Semi Praha Prague Spring.
Project Zero. Di luar Cekoslovakia, tindakan yang dilakukan Dubček mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet yang memandang bahwa rakyat Cekoslovakia semakin kritis kepada komunisme, dan hal tersebut membahayakan keutuhan blok timur. Maka dari itu, pada bulan Agustus 1968, negara-negara Pakta Warsawa yang dikomandai Uni Soviet lantas melakukan invasi ke Cekoslovakia. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslovakia guna mengawasi pergerakan Cekoslovakia. Dubček sendiri masih memegang jabatan sebagai kepala negara Cekoslovakia, tetapi kedudukan tidak sebebas dahulu karena adanya pasukan Uni Soviet dan semakin banyaknya sosok penantang reformasi dalam keanggotaan partai. Akibatnya, pada tahun 1968, Dubček turun tahta digantikan Gustav Husak yang kembali memberlakukan kebijakan sensor media yang ketat. Masih di tahun yang sama, sistem administrasi Cekoslovakia dimodifikasi, yaitu menggunakan sistem federal yang terdiri dari menjadi dua negara utama, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Cekoslovakia. Perpecahan Cekos dan Slovakia dilakukan secara damai, dan masalahnya adalah masalah kultur antar Katolik dan Vatikan. Jadi hal itu yang menyebabkan mereka terpecah menjadi dua kubu atau dua negara. Jadi ini adalah beberapa ilustrasi yang saya dapatkan ketika Cekoslovakia dikuasai oleh Jerman yang dipimpin oleh Mr. Adolf Hitler. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1918. Bentuknya Cekoslovakia dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria dibagi menjadi negara-negara kecil oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama. Agar tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari, salah satu dari negara tersebut adalah Cekoslovakia. Sesuai dengan namanya, negara ini terbentuk dari etnis Ceko dan Slovakia. Meskipun sama-sama dari Kekaisaran Austro-Hungaria, etnis Ceko berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austro-Hungaria, sedangkan Slovakia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hungaria. Perbedaan penguasa tersebut menyebabkan identitas budaya, di mana etnis Ceko lebih terpengaruh oleh Jerman, sedangkan etnis Slovakia lebih terpengaruh oleh Hungaria. Perbedaan identitas budaya juga terpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Jerman yang kala itu di bawah rezim Adolf Hitler mengambil alih wilayah Cekoslovakia Barat yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jerman dan menggabungkannya dengan wilayah Jerman. Cekoslovakia berdiri sebagai satu negara pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kalahnya Jerman. Namun, wilayah Cekoslovakia menciut jika dibandingkan periode sebelum Perang Dunia Kedua, karena wilayah timurnya diambil alih oleh Uni Soviet sejak tahun 1948. Cekoslovakia berubah menjadi negara berpaham komunis dengan ditandai kemenangan Partai Komunis dalam tahun tersebut. Pasca komunis memenangkan pemilu dan menjadi rezim yang berdiri di Cekoslovakia, rezim ini kemudian menerapkan politik tangan besi kepada pihak-pihak yang membahayakan kepentingannya. Deportasi massal dilakukan kepada etnis Jerman yang ada di Cekoslovakia, gereja-gereja di bawah kendali pemerintah. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček, salah satunya adalah longgarnya pengawasan terhadap media. Gustav Husak yang kembali memberlakukan kebijakan sensor media yang ketat. Keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan diumumkannya Revolusi Brodo pada 17 November sampai 29 Desember 1989.
Revolusi Bludru merupakan gerakan yang menuntut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslovakia secara damai. Naiknya Václav Havel sebagai Presiden Cekoslovakia pada bulan Desember 1989. Pemilu multipartai pada tahun 1990 membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan, perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan dalam embel-embel sosialis. Timbulnya demokrasi di tubuh Cekoslovakia berdampak pada munculnya sentimen nasionalisme di Ceko dan Slovakia. Berawal dari terpilihnya Vladimir Mečiar yang pro kemerdekaan sebagai Perdana Menteri baru negara Slovakia pada bulan Juni 1992. Pada tanggal 1 Januari 1993 dan masing-masing negara menjadi negara yang merdeka. Menariknya, berdasarkan jejak hasil pendapat September 1992, orang-orang Ceko dan Slovakia lebih suka kalau tetap menjadi negara kesatuan Cekoslovakia sebagai negara yang utuh. Setelah kemerdekaan dicapai, Ceko menggunakan bendera nasional Cekoslovakia, sedangkan Slovakia menggunakan bendera dengan motif yang menyerupai bendera Rusia dengan tambahan lambang negara Slovakia. Perlahan-lahan keduanya mulai kembali pada pertumbuhan ekonomi yang maju sesuai dengan bidangnya dan diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Bisa dikatakan antara Ceko dan Slovakia memiliki hubungan harmonis. Terjadinya Perang Teluk Pertama. 22 September 1980. Konflik militer antara Irak dan Iran meletus. Pada tanggal itu, pasukan Irak menyerbu wilayah barat Iran. Namun Irak mengklaim bahwa perang telah pecah sejak 4 September 1980. Manakala Iran melancarkan tembakan ke sejumlah pos perbatasan Irak. Perbedaan ideologi dan konflik identitas bercampur dengan kepentingan ekonomi membuat kekejaman seakan sah untuk dilakukan oleh kedua pihak. 23 September 1980 mencatat, 6 pesawat jet tempur MiG Irak membombardir 7 bandara udara Iran termasuk Bandara Teheran Marhabad. Sejak 22 September, Angkatan Udara Iran pada Selasa 23 September 1980 dini hari menyerang dan ngebom Baghdad, 5 kota utama serta pelabuhan Irak Utara, Tengah, dan Selatan. Serangan itu menewaskan 47 warga Irak dan 116 lainnya luka-luka. September 1980 menjadi titik kelam awal perang antara Irak dan Iran. Serangan saling berbalas berlanjut hingga 8 tahun lamanya. Konflik tahunan ini menyisakan jejak politik dan ekonomi yang dirasakan dunia hingga hari ini. Kompas 17 September 1982 memberi ulasan mengenai beberapa faktor penyebab meletusnya Perang Teluk Pertama ini, diantaranya konflik antara etnis Arab atau Irak dan etnis Persia atau Iran, serta konflik antara mazhab Sunni dan Syiah. Selain itu, tumbuh keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Saud Al-Arab merupakan jalur perairan strategis pemisah Irak-Iran menuju Teluk Persia. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak. Di samping itu, Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran pimpinan Ayatollah Khomeini karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi politik di Irak. Seluruh persoalan itu berkelindan dan mematik perang. Irak pada awalnya percaya diri dapat mengalahkan Iran dengan mudah. Nyatanya mereka menghadapi perlawanan sengit dari gabungan tentara Iran, pasukan Garda Revolusi Pasdaran, dan milisi paramiliter Basij. Sejumlah sejarawan memandang perang Irak dan Iran menjadi babak baru perang modern sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 1945. Hal ini disebabkan penggunaan rudal balistik, senjata kimia secara insentif oleh Irak, dan serangan terhadap kapal tanker minyak, negara ketiga di Teluk Persia yang mempengaruhi pemasok minyak dunia. Adu misi kedua negara juga menyasar kapal-kapal tanker maupun kapal dagang sipil yang berlayar di perairan sekitar teluk.
Tujuannya tentu saja untuk menghentikan ekspor kedua negara penghasil minyak. Perang yang berlarut-larut ini membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil dan menghancurkan kedua negara yang berperang. PBB memperkirakan 1 juta hingga 1,5 juta orang tewas. Dalam perang ini, kurang lebih 1 juta orang mengungsi. Kompas 20 Agustus 1988 memuat berita gencatan senjata antara Irak dan Iran. Perang 8 tahun ini baru berakhir setelah kedua negara sepakat menerima resolusi 598 Dewan Keamanan PBB. Meskipun perang-perang di antara keduanya baru benar-benar berhenti pada 1990. Perang antara Irak dan Iran yang dikenal sebagai Perang Teluk Satu ini berkontribusi dalam membentuk tatanan regional Timur Tengah hingga hari ini. Iran merasa terisolasi akibat perang ini karena hampir tidak mampu meraih dukungan dunia internasional pada waktu itu. Mereka lantas berpandang harus mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik. Iran memberikan pengaruh politik yang nyata untuk komunitas Syiah di Timur Tengah, yang sebelumnya tidak ada, terutama Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Kerusakan besar ladang minyak Irak menyebabkan invasi Irak ke Kuwait untuk menguasai ladang minyak hingga berujung pada meletusnya perang lainnya. Selain itu, sentimen anti-Amerika yang ditimbulkan dari dukungan Australia pada Irak telah memupuk retorika gerakan terorisme seperti Al-Qaeda, yang lantas berpengaruh pada jaringan terorisme global hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Teluk II. Sumber terjadinya konflik di kawasan Teluk adalah minyak. Terjadinya Perang Teluk II ditandai dengan penyerbuan Irak ke Kuwait. Berikut sebab-sebab terjadinya Perang Teluk II. Penguasaan Irak sering mengklaim Kuwait sebagai wilayah kekuasaannya. Karena perbatasan antara kedua negara tersebut tidak jelas, Irak mengalami kerusakan infrastruktur ekonomi dan membengkaknya utang akibat Perang Teluk I. Saddam Hussein menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di daerah Rumaillah. Kuwait bersama Uni Emirat Arab telah menusuk dari belakang dengan membanjiri minyak dunia yang mengakibatkan kerugian di pihak Baghdad. Kuwait menolak tuntutan Saddam untuk membayar ganti rugi dan memberikan daerah Rumaillah dan Pulau Bubiyan ambisi Saddam sebagai penguasa dunia Arab. Sekitar 80.000 pasukan Irak memasuki perbatasan Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Dalam waktu singkat berhasil menguasai Kuwait. Kuwait cepat dikuasai Irak. Karena Kuwait merupakan negara kecil dengan kekuatan militer yang tidak sebanding dengan Irak, penguasaan Kuwait oleh Irak mendapat reaksi keras dari negara-negara di sekitar Teluk Persia, negara-negara Barat, dan PBB. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 yang menyatakan pasukan Irak harus ditarik mundur dari Kuwait paling lambat tanggal 17 Januari 1991. Jika tidak, Irak akan berhadapan dengan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat. Dewan Keamanan juga mengeluarkan resolusi nomor 661 yang berisi pemberian sanksi ekonomi kepada Irak. Untuk menghindari perang antara Irak dan pasukan koalisi diupayakan melalui perundingan. Pada tanggal 30 November 1990, Presiden Amerika Serikat George Bush menawarkan perundingan langsung dengan Irak. Tawarkan tersebut gagal karena tidak ada kesepakatan tentang waktu perundingan dari kedua belah pihak, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh resolusi PBB. Yaitu tanggal 15 Januari 1991, ternyata pasukan Irak tidak ditarik mundur dari Kuwait. Sehingga pada tanggal 17 Januari 1991, pasukan koalisi melakukan agresi ke Irak. Operasi militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Operasi Badai Gurun. Di Storm Operation, Irak dibombardir oleh pesawat-pesawat pasukan koalisi. Dalam perang tersebut terjadi ujuk persenjataan. Pihak koalisi menjatuhkan rudal Patriot untuk menangkal rudal-rudal Scud milik Irak. Rudal juga ditembakkan ke ibu kota Israel, Tel Aviv, karena Irak mencurigai Israel terlibat dalam serangan ke negaranya. Perang darat pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan koalisi menyerang posisi Irak di Kuwait pada tanggal 24 Februari 1991. Perang yang terus berlangsung telah menelan korban.
Jiwa dan beberapa tanker minyak. Protes anti perang terjadi di berbagai kota di dunia. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Februari 1991, wakil Irak di PBB menyatakan Irak menerima semua resolusi Dewan Keamanan PBB tanpa syarat. Secara umum, Perang Teluk II membawa beberapa akibat sebagai berikut. Peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Amerika Serikat berhasil memperoleh pangkalan militer di Darhan, Arab Saudi untuk melindungi Israel sebagai sekutu terpentingnya di Timur Tengah. Konflik Teluk membuka mata dunia internasional perlunya penyelesaian secepatnya khususnya masalah nasib Palestina. Irak meninggalkan Kuwait dengan mengakibatkan kehancuran yang parah di kedua belah pihak, baik Kuwait maupun Irak. Setelah beberapa tahun, krisis Kuwait berakhir.